Halo semuanya, jadi pada mata kuliah Digital Society kali ini, kami dari kelompok 63 akan membawakan topik atau materi yaitu yang berjudul Teknologi Digital sebagai Instrumen Pengendalian Degradasi Lingkungan pada Desa Pertanian di Bali dalam Era Digital. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya merupakan perwakilan kelompok 63 yang akan memperkenalkan anggota kelompok 63 yang beranggotakan 14 orang yang berkontribusi dalam proyek ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi telah tersedia pada slide karena keterbatasan waktu yang mungkin lebih baik digunakan untuk penjelasan materi saja. Untuk itu, kita boleh masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Baik, adapun latar belakang dari topik yang kami angkat yaitu desa-desa di Bali, khususnya desa berbasis pertanian dan sumber daya alam, memiliki kekayaan lingkungan berupa sawah, subak, hutan desa, sungai, dan mata air. Nah, sistem pertanian tradisional Bali yang berlandaskan kearifan lokal seperti subak sejatinya mendukung keseimbangan alam. Nah, namun tekanan modernisasi alih fungsi lahan, penggunaan pupuk kimia berlebih, serta perubahan iklim mulai mengancam keberlanjutan lingkungan desa. Nah, dalam era digital, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung untuk memantau, mengelola, dan melindungi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu ada keterkaitan dengan pembangunan desa berkelanjutan di Bali. Nah, pembangunan desa berkelanjutan di Bali sejalan dengan konsep Cita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pemanfaatan teknologi digital mendukung prinsip tersebut melalui 3 aspek, di mana yang pertama itu penguatan aspek ekologis lewat kemampuan lingkungan berbasis data. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan petani melalui efisiensi produksi. Yang ketiga, penguatan data kelola desa berbasis sistem digital yang transparan. Nah, hal ini didukung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa wajib meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan pada Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang PSBB atau SDGs yang menjadi dasar hukum integrasi SDGs di semua level pemerintah termasuk desa. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah permasalahan lingkungan di desa pertanian Bali. Yang pertama adalah penurunan kesuburan tanah akibat intensifikasi pertanian dan pupuk kimia. Kemudian yang kedua adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya debit air irigasi subak pada musim kemarau. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan data lingkungan desa yang terdokumentasi secara digital. Saya akan melanjutkan yaitu data kondisi lingkungan desa diperoleh dari sumber sekunder. Jadi, luas lahan pertanian desa sekitar 100 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 hektarnya mengalami indikasi degradasi tanah. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas tanah dan hasil pertanian. Sebagian lahan sudah mulai menerapkan praktik yang ramah lingkungan berbasis teknologi. Jadi luasnya itu sekitar 20 hektar. Jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan total lahan yang ada. Jadi sebagian besar lahan pertanian masih dikelola secara konvensional. Pengelolaan belum didukung dengan sistem pemantauan digital. Kondisi ini menunjukkan masih besar peluang penerapan teknologi digital. Penerapan teknologi dapat membantu menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan pengelolaan lahan desa. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, jadi pada slide ini itu ditampilkan data dan asumsi kasus yang
digunakan sebagai dasar analisis. Jadi permasalahan yang diangkat adalah degradasi lahan pertanian yang merupakan fenomena global dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta keberlanjutan sektor pertanian. Dalam kasus ini diasumsikan bahwa total luas lahan pertanian desa sekitar sebesar 100 hektare dan dari total tersebut sekitar 30 hektare itu mengalami degradasi lingkungan seperti erosi tanah, penurunan kesuburan, dan perubahan sifat fisik maupun kimia tanah akibat pengelolaan yang kurang berkelanjutan. Selain itu, terdapat 20 hektare lahan yang sudah dikelola menggunakan teknologi digital ramah lingkungan seperti sensor untuk memantau kelembapan dan nutrisi tanah, sistem irigasi cerdas, serta aplikasi pertanian digital. Asumsi utama dalam analisis ini adalah bahwa lahan dikatakan terdegradasi ketika terjadi penurunan fungsi tanah atau produktivitas. Penerapan teknologi digital diasumsikan mampu menekan laju degradasi melalui pengelolaan input yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lahan. Dan data pada slide ini itu bersifat ilustratif dan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara degradasi lahan dan pemanfaatan teknologi dalam pertanian berkelanjutan. Pada slide ini kami membahas mengenai analisis matematis tingkat degradasi lingkungan pada lahan pertanian. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar lahan pertanian yang mengalami degradasi atau penurunan kualitas tanah. Nah, perhitungannya menggunakan rumus sederhana, yaitu luas lahan yang terdampak degradasi dibagi dengan total luas lahan pertanian, kemudian dikalikan 100%. Sebagai contoh, jika dari 100 hektar lahan pertanian terdapat 30 hektar yang mengalami degradasi, maka tingkat degradasinya adalah 30%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga lahan pertanian telah mengalami penurunan kualitas yang dapat berdampak pada produktivitas dan hasil panen. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa pengolahan yang tepat, degradasi lahan dapat meningkat dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Nah, oleh karena itu, analisis ini penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan upaya pelestarian lingkungan. Nama saya Pradi Pratama dari Prodi Studi Ekonomi Pembangunan dengan yang berjaga 01 akan melanjutkan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis kritis yang dimana menjelaskan tentang tingkat degradasi sebesar 30% menunjukkan kondisi lingkungan desa yang cukup rentan, dan apabila tidak ditangani dengan baik, degradasi ini berpotensi dapat menurunkan produktivitas pertanian, mengganggu sistem irigasi subak, dan mengancam ketahanan pangan desa. Baik, sekian penjelasan mengenai analisis kritis. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital dalam kerangka digital society. Yang pertama ada Big Data lingkungan desa, yaitu penggunaan data tanah, air, dan cuaca secara terintegrasi. Ada juga analisa tren degradasi lahan untuk pengambilan kebijakan desa. Yang kedua ada Internet of Things atau LOT, yaitu sensor tanah dan air untuk mendukung pertanian presisi. Yang terakhir ada sistem informasi desa digital, yaitu pencatatan penggunaan lahan dan aktivitas pertanian secara real time. Baik, di sini saya Ayu Manika akan menjelaskan tentang peran dari cybersecurity dalam pengolahan lingkungan desa. Yaitu di sini terdapat 3 peran. Yang pertama adalah perlindungan data dan lingkungan dari desa dari kebocoran. Kemudian yang kedua adalah keamanan sistem sensor dan database desa. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan manipulasi data yang dapat merugikan petani dan lingkungan desa. Nah, adapun alasan strategisnya, yaitu yang pertama adalah data lingkungan merupakan aset strategis dari desa. Kemudian yang kedua adalah kebocoran data dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk spekulasi lahan. Dan yang terakhir, cybersecurity ini akan menjamin keadilan informasi bagi petani-petani kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, pemanfaatan teknologi digital berbasis big data dan cybersecurity mampu menjadi instrumen strategis
dalam pengendalian degradasi lingkungan desa pertanian di Bali. Integrasi antar nilai lokal, sistem digital, dan keamanan data mendukung terwujudnya digital society yang selaras dengan prinsip SDGs desa dan Trihita Karana. Ada 3 rekomendasi yang merupakan acuan untuk pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, perlunya roadmap desa digital hijau Bali. Yang kedua, kolaborasi desa, akademisi, startup, dan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, insentif fiskal desa bagi petani yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Baik, sekian materi dari saya. Baik, sekian untuk materi mengenai teknologi digital sebagai instrumen pengendalian degradasi lingkungan pada desa pertanian di Bali dalam era digital yang dapat kami bawakan dari kelompok 63. Kami mohon maaf bila mana ada salah kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan selamat siang dan terima kasih.